Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Advice, Konsultan dan Riset Pendidikan pada kanal Pojok Penelitian Pendidikan. Kanal ini membahas berbagai hal terkait dengan penelitian, khususnya penelitian pendidikan. Pada video singkat ini, saya akan membahas tentang kerangka teori atau kerangka konseptual dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian, kerangka teori atau kerangka konseptual sangat penting dan mendasar. Namun sayangnya, topik ini menjadi topik yang sangat jarang dibahas dalam mata kuliah mengenai metodologi penelitian. Baik, kita segera membahas apa itu kerangka teori dan kerangka konseptual. Menurut Dr. Guy White dari Dissertation Warrior, kerangka teori atau kerangka konseptual itu adalah cara pandang, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, teropong atau lensa, di dalam memandang atau menilai sebuah topik atau masalah penelitian. Misalnya, jika seorang peneliti ingin menginvestigasi literasi asesmen guru, maka terlebih dahulu ia harus menentukan fokus dari topik atau masalah penelitian tersebut, sehingga ia harus menentukan teropong atau lensa yang akan digunakan dalam memandang dan mengukur literasi asesmen guru. Misalnya, ia dapat menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Deluca dan kawan-kawan, yaitu yang disebut dengan Approaches to Classroom Assessment, atau sebagai alternatif dia bisa menggunakan kerangka Three-Dimensional Model of Assessment Literacy yang dikembangkan oleh Pastore dan Andrade, atau juga bisa menggunakan kerangka Teacher Assessment Literacy in Practice yang dikembangkan oleh Su and Brown. Contoh lain, misalnya seorang peneliti ingin melakukan studi kasus mengenai keberhasilan implementasi kurikulum. Maka ia misalnya dapat menggunakan kerangka Multi-Level Model of Contextual Factors yang dikembangkan oleh Fulmer dan kawan-kawan. Pada intinya, kerangka teori atau kerangka konseptual digunakan untuk memfokuskan dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, mulai dari merancang desain penelitian, menentukan dan menyusun instrumen pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta melakukan pembahasan dan diskusi hasil dari analisis. Apakah kerangka teori sama dengan kerangka konseptual? Pada hakikatnya, kedua hal tersebut berbeda, namun seringkali dua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Kerangka teori adalah model atau teori yang sudah tersedia dan dapat langsung dipilih dan digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dalam penelitiannya. Sedangkan kerangka konseptual adalah rangkaian gabungan dari beberapa model atau teori yang sudah ada, yang dikembangkan oleh peneliti, karena teori-teori atau model yang sudah ada tersebut tidak dapat langsung digunakan secara sendiri untuk menjawab fokus atau masalah penelitian tertentu. Jadi secara singkat, kerangka teori itu dipilih, sedangkan kerangka konseptual dikembangkan oleh peneliti. Kemudian, bagaimana penerapannya? Misalnya, fokus sebuah penelitian adalah mengenai literasi asesmen guru. Jika seorang peneliti menggunakan kerangka teori Three-Dimensional Model of Assessment Literacy dari Pastore dan Andrade di dalam menelaah literasi asesmen guru, maka mereka akan memfokuskan pada 3 dimensi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman konseptual asesmen dari guru. Yang kedua, sejauh mana aspek praktis asesmen dapat diterapkan guru di kelas. Yang ketiga, sejauh mana guru mampu menghubungkan antara praktek asesmen dengan aspek sosial emosional dari peserta didik. Contoh lain, seorang peneliti ingin menginvestigasi pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran, misalnya penerapan project-based learning. Maka peneliti dapat mengkombinasi 3 teori atau model yang sudah ada,
yaitu misalnya Social Cognitive Theory dari Albert Bandura, yang kedua Social Constructivism Theory dari Vygotsky, serta Achievement Motivation Theory dari Murphy and Alexander. Kemudian peneliti tersebut dapat meramu sebuah kerangka konseptual baru yang terdiri dari unsur-unsur ketiga teori tersebut. Kemudian bagaimana menentukan kerangka teori apa atau kerangka konseptual apa yang harus dipilih atau dikembangkan untuk sebuah penelitian. Sebelum Anda menentukan kerangka teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan, Anda perlu melakukan kajian literatur secara mendalam, kemudian mengidentifikasi sebanyak mungkin teori-teori atau model yang relevan dengan fokus atau masalah penelitian Anda. Kemudian Anda bisa memilih kerangka teori tertentu yang paling sesuai atau paling relevan dengan masalah penelitian Anda. Atau Anda juga dapat memilih untuk mengembangkan sebuah kerangka konseptual dari beberapa teori atau model yang relevan dengan masalah penelitian Anda. Terima kasih sudah mampir di kanal ini dan sampai jumpa di video